Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari esok membaca puisi, hari ini menulis refleksi. Ayo belajar setiap hari agar hidup lebih berarti. Hai Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Bertemu kembali dengan saya Rita Samela SPDI MA, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Perkenalkan fasilitator hebat saya Ibu Wati MPD dan praktik pengajar saya yang luar biasa Ibu Wati MPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.4 budaya positif. Pada kesempatan ini saya menggunakan model Response. Langkah pertama yaitu what, deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Setelah mempelajari modul 1.4, saya berkolaborasi dengan murid-murid kelas 4 merancang dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah itu, saya memposting poster keyakinan kelas di media sosial dan saya mendapatkan tanggapan dari rekan-rekan. Tanggapannya ada yang positif dan ada yang negatif. Atas berbagai respon tersebut, saya menjelaskan secara mendalam bahwa keyakinan kelas perlu kita buat untuk memotivasi siswa secara ekstensif untuk berperilaku positif. Karena ada rekan saya yang mengatakan bahwa kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sama. Maka saya menjelaskan secara mendalam bahwa keduanya itu berbeda. Kesepakatan kelas itu berupa peraturan yang dibuat untuk dilakukan namun tidak ada unsur motivasi dari dalam diri siswa. Siswa hanya disuruh untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Sedangkan keyakinan kelas terdapat unsur pemaknaan dan pembelajaran dari dalam diri anak untuk menjadikan keyakinan kelas menjadi kebutuhan. Sehingga muncul kesadaran dari dalam diri murid untuk melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Pada saat saya memposting poster keyakinan kelas di media sosial, banyak rekan-rekan saya yang penasaran apa itu keyakinan kelas. Dan setelah mendengar penjelasan pentingnya melakukan keyakinan kelas, sebagian rekan saya langsung menerapkannya di kelas masing-masing. Dan hal ini membuat saya merasa senang dan bahagia. Saya merasa bermanfaat bagi rekan-rekan saya. Langkah selanjutnya adalah so what, yaitu analisis dari peristiwa yang terjadi. Perasaan saya saat mendapatkan rekan yang bertahan dengan pendapatnya, tentunya saya harus bersabar, karena meyakinkan orang lain yang memiliki pemikiran yang berbeda tidaklah mudah. Namun, saya dengan hati-hati dan kritis menjelaskannya. Dan saya menjadi tertantang untuk berdiskusi lebih lama dengan rekan tersebut agar dapat memahami pembelajaran dan nilai-nilai yang ada dalam kelas. Dan saya berdiskusi dengan rekan CGP lainnya yang juga melakukan hal yang sama di sekolah mereka. Dan respon rekan-rekan pun beragam. Dan perasaan yang kita rasakan tentunya sama, ada rasa kesel, greget, dan tertantang untuk memberikan pemahaman lebih mendalam. Setelah proses diskusi yang panjang, perasaan saya berbeda dengan sebelumnya. Saya merasa senang karena rekan tersebut memahami penjelasan saya dengan baik. Saat saya menerima tanggapan yang berbeda, saya cenderung merasa kesal, greget, dan tertantang. Karena berhadapan dengan orang yang idealis dengan pemikirannya sendiri, cenderung tertutup dengan pendapat orang lain. Dan menghadapi ini tentunya tidaklah mudah, karena butuh kepercayaan tinggi dalam menjelaskannya. Setelah peristiwa tersebut, saya memahami bahwa wajar terjadinya perbedaan pendapat karena hal tersebut sudah lama diyakini kebenarannya. Dan saya lebih meningkatkan kesabaran saya dan menyiapkan kompetensi sebelum melakukan perubahan positif agar nantinya saya siap menghadapi berbagai macam respon yang akan saya hadapi setelah perubahan positif yang saya lakukan.
Saya memperbanyak membaca literatur, baik buku-buku yang digital maupun buku-buku yang tradisional. Saat saya mengambil langkah yang berbeda, dengan tidak memposting poster keyakinan kelas di media sosial, tentunya ilmu yang saya dapati bermanfaat hanya pada circle yang terbatas. Dan ini mempersempit upaya saya dalam melakukan perubahan positif untuk jangkauan yang lebih luas. Pengalaman saya ini saya tuangkan pada langkah no one, yaitu tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Dalam rangka mempersiapkan diri saya di masa depan untuk menghadapi berbagai respon, saya lebih mempertajam dan memperluas kompetensi melalui buku-buku digital maupun tradisional dan internet tentunya. Membaca lebih mendalam modul-modul yang disediakan di LMS, sering mengikuti pelatihan dan berdiskusi dengan rekan-rekan lainnya. Saat melakukan refleksi, saya membutuhkan dukungan berupa umpan balik dari kepala sekolah dan rekan sejawat, dan tentunya murid saya dalam hal perubahan positif yang saya lakukan. Hal ini saya lakukan sebagai upaya tolak ukur saya apakah perubahan positif yang saya lakukan sudah efektif dan efisien dilakukan. Bagian yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Setiap ingin melakukan perubahan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan penguatan materi dan izin untuk melakukan perubahan di kelas maupun di sekolah. Setelah itu, saya berdiskusi dengan rekan sejawat agar mendapat gagasan-gagasan dan ide-ide untuk mendukung perubahan yang akan dilakukan. Setelah melakukan pembelajaran ini, hal baru yang ingin saya berikan kepada rekan dan lingkungan saya adalah berupa program-program sekolah yang dapat mendukung terjadinya proses perubahan positif. Contoh nyata yang sudah saya lakukan adalah untuk mengontrol keimanan dan ketakwaan murid, saya membuat buku ibadah. Dan untuk meningkatkan budi pekerti, saya membuat program pembiasaan pembinaan akhlak di sekolah. Nah, demikianlah pengalaman saya selama mempelajari modul 1.4. Sebelum saya akhiri, saya akan menghadiahkan pantun untuk Bapak Ibu guru hebat. Sahabat salah satu tempat berbagi, menjadi pelita bagi kita yang merasa sendiri. Hidup butuh berbagi dan bagi-bagi, termasuk pengalaman personal diri. Ayo Bapak Ibu guru seluruh Nusantara, ayo berikan refleksi pengalaman kita di dalam mendidik siswa-siswi kita. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam semangat guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.